Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanaya Kartika Devi dengan NIM 2310101193 ingin mempresentasikan hasil resum mata kuliah perekonomian Indonesia. Materi pertama adalah latar belakang. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kemajuan suatu negara. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks ini, UMKM memegang peranan penting sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang terbukti tangguh dalam menghadapi berbagai krisis, termasuk pada masa pandemi COVID-19. UMKM tidak hanya berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan, tetapi juga memiliki kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto PDB nasional. Namun keberadaan UMKM seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan mulai dari keterbatasan akses modal, rendahnya literasi digital dan keuangan, hingga kurangnya dukungan promosi dan pemasaran yang efektif. Selanjutnya, peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Peran UMKM tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi makro, melainkan juga sangat dirasakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena sifatnya yang mudah diakses dan dapat dijalankan dengan modal kecil, UMKM memberikan peluang ekonomi yang luas bagi masyarakat dari berbagai lapisan. Di daerah-daerah, UMKM hadir dalam berbagai bentuk, seperti warung kelontong, usaha kerajinan tangan, pengolahan hasil pertanian, kuliner lokal, hingga penyedia jasa yang berbasis rumah tangga. Kegiatan ekonomi ini berperan penting dalam pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, UMKM juga menjadi wadah berkembangnya kreativitas dan inovasi lokal. Banyak pelaku UMKM yang berhasil menciptakan produk khas daerah yang unik dan bernilai jual tinggi baik di pasar nasional maupun internasional. Selanjutnya, strategi pemasaran untuk UMKM. Dalam dunia usaha yang kompetitif, strategi pemasaran menjadi salah satu kunci keberhasilan UMKM. Mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki UMKM, strategi pemasaran yang efektif dan tepat sasaran sangat penting untuk meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan mempertahankan keberlanjutan usaha. Pemasaran bagi UMKM tidak hanya tentang menjual produk, melainkan bagaimana membangun relasi dengan konsumen, menciptakan nilai tambah, dan menyesuaikan diri dengan dinamika pasar. Salah satu pendekatan penting dalam pemasaran UMKM adalah pemanfaatan strategi bauran pemasaran atau yang disebut marketing mix, yang mencakup produk, harga, tempat, dan promosi, atau yang lebih dikenal dengan istilah 4P. Dalam konteks UMKM, strategi produk dapat dilakukan dengan menghadirkan produk unik, khas, dan berkualitas yang mencerminkan identitas lokal. Selanjutnya, ekonomi digital di Indonesia. Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang berbasis teknologi digital seperti e-commerce, fintech, edukasi daring, dan AI. Di Indonesia, ekonomi digital berkembang pesat didorong oleh banyaknya pengguna internet, adopsi smartphone, pertumbuhan startup, dan dukungan pemerintah. Sektor utama meliputi 1. E-commerce, contoh Tokopedia dan Shopee. 2. Fintech, contoh OVO, Dana, dan GoPay. 3. Transportasi digital, contoh Gojek dan Grab. 4. Pendidikan dan kesehatan digital, contoh Ruang Guru dan Halodoc. Berikutnya, tantangan pembangunan ekonomi. 1. Ketimpangan baik secara wilayah maupun sosial. 2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia. 3. Ketergantungan terhadap sektor primer terutama sektor pertambangan dan pertanian. 4. Masalah infrastruktur. 5. Tantangan dari kerusakan lingkungan. Berikutnya, sejarah pasar modal dalam perekonomian Indonesia. Pasar modal Indonesia dimulai pada tahun 1912 saat pemerintah Hindia Belanda mendirikan bursa efek di Batavia. Aktivitas sempat terhenti akibat Perang Dunia dan baru diaktifkan kembali pada 10 Agustus 1977 oleh Presiden Soeharto. Perkembangannya awalnya lambat namun meningkat
meningkat pesat sejak deregulasi akhir 1980-an. Pada 2007, Bursa Efek Jakarta dan Surabaya digabung menjadi Bursa Efek Indonesia atau disingkat BEI, yang kini menjadi satu-satunya penyelenggara perdagangan saham dan obligasi di Indonesia. Selanjutnya, peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia. 1. Pasar modal berfungsi sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan. 2. Pasar modal juga berfungsi sebagai sarana investasi bagi masyarakat. 3. Menciptakan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. 4. Meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan masyarakat. 5. Stabilisasi dan integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi global. Selanjutnya, analisis fundamental dalam pengambilan keputusan. Analisis fundamental adalah pendekatan yang menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan secara mendalam untuk mengetahui nilai intrinsik saham. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah suatu saham dihargai terlalu tinggi, overvalued, atau terlalu rendah, undervalued, dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Analisis ini mencakup dua level utama, yaitu analisis makro, kondisi ekonomi secara umum, dan analisis mikro, kinerja individual perusahaan. Analisis fundamental juga memperhatikan faktor-faktor kualitatif seperti kualitas manajemen, kekuatan merek, posisi pasar, dan potensi pertumbuhan sektor industri. Dengan pendekatan ini, investor jangka panjang dapat memilih saham yang memiliki prospek bisnis yang solid dan berpotensi memberikan imbal hasil berkelanjutan. Selanjutnya, analisis teknikal dalam pengambilan keputusan. Analisis teknikal berfokus pada pengamatan data pasar seperti harga dan volume perdagangan untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Asumsi dasar dari pendekatan ini adalah bahwa semua informasi penting tentang perusahaan sudah tercermin dalam harga saham dan bahwa harga bergerak dalam pola tertentu yang berulang akibat perilaku psikologis pelaku pasar. Para analisis teknikal menggunakan grafik harga dan berbagai satu indikator teknis untuk menentukan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham. Analisis teknikal sangat populer di kalangan trader jangka pendek hingga menengah karena membantu mengidentifikasi sinyal masuk, buy, dan keluar sell yang lebih cepat dan responsif terhadap dinamika pasar. Namun pendekatan ini juga rentan terhadap sinyal palsu, false signal, terutama ketika pasar dalam kondisi sideways atau tidak menunjukkan tren yang jelas. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah pembangunan ekonomi Indonesia membutuhkan sinergi antara UMKM, ekonomi digital, dan pasar modal. UMKM berperan besar dalam penyediaan lapangan kerja dan ekonomi rakyat, namun perlu beradaptasi dengan teknologi dan strategi pemasaran modern. Ekonomi digital membuka peluang baru tetapi menuntut literasi dan infrastruktur yang merata. Pasar modal menjadi sumber pembiayaan penting dan sarana investasi yang memerlukan pemahaman masyarakat terhadap analisis investasi. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat yang sangat penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif secara global. Sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.